Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan upaya yang dilakukan agar dapat memahami hal-hal yang melatar belakangi adanya kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam belajar. Diagnostik dilakukan dengan cara menghimpun data hasil dari observasi dan wawancara untuk kemudian mengambil kesimpulan tentang penyebab adanya kesulitan dalam belajarnya, lalu mengambil keputusan atau langkah yang tepat sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Kemudian ada ciri dan gejala peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ciri yang pertama yaitu siswa lamban belajar memiliki rentang perhatian yang rendah, bertingkah bingung dan kacau. Yang kedua, derajat aktivitas siswa lamban belajar rendah. Yang ketiga, siswa lamban belajar kurang mampu menyimpan huruf dan kata pada ingatannya dalam waktu yang lama. 4. Siswa lamban belajar kurang mampu menyimpan pengetahuan hasil dari pendengaran. Yang kelima, siswa lamban belajar kurang mampu membedakan huruf, angka, dan suara. Yang keenam, siswa lamban belajar tidak suka menulis dan membaca. Yang ketujuh, siswa lamban belajar tidak sanggup mengikuti penjelasan yang bersifat ganda. Yang kedelapan, tingkah laku siswa lamban belajar selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Yang kesembilan, siswa lamban belajar suka terdorong oleh perasaan emosionalnya dalam pergaulan, mudah tersinggung dan sering marah. Yang kesepuluh, siswa lamban belajar kurang mampu melakukan koordinasi dengan lingkungannya. Yang kesebelas, penampilannya kasar. Yang kedua belas, siswa lamban belajar kurang mampu bercerita dan sulit membedakan antara kiri dan kanan. Kemudian ada gejala menurut Cece Wijaya. Yang pertama ada disleksia, yaitu kelemahan-kelemahan belajar di bidang menulis dan berbicara. Ciri-cirinya adalah sulit mengingat huruf, kata, tulisan, dan suara. Gejalanya antara lain yang pertama, ganjil dalam pembicaraan dalam arti kekurang nyambungan atau tidak memahami isi pembicaraan dengan maksud yang sebenarnya. Yang kedua, tulisannya tidak jelas. Yang ketiga, mengalami kekacauan di dalam melihat bentuk dan mendengar lafal huruf, seperti antara B dan D. Yang keempat, mengalami kekacauan kata seperti dalam kata pergi dan perigi. Yang kelima, mengalami kekacauan pengertian seperti dalam hal saling dan silang. Yang keenam, mengalami buta kata seperti dalam hal ungkapan panjang tangan, kaki gajah, dan lain-lain. Yang ketujuh, mengalami lemah persepsi visual dan auditif. Siswa lamban belajar lemah di bidang penglihatan dan pendengaran, membuat pengetahuan yang seharusnya dikuasai dengan baik tak dapat dilakukannya dengan sempurna. Yang kedua ada diskalkulia, yaitu kesulitan mengenal angka dan pemahaman terhadap konsep dasar matematika. Kelemahan umum di bidang disleksia kadang-kadang muncul di bidang pelajaran matematika. Karena itu, kerusakan-kerusakan di bidang disleksia berpengaruh terhadap kerusakan di bidang diskalkulia. Demikian pula sebaliknya. Gejala kesulitan di bidang diskalkulia antara lain yang pertama, kesulitan mengingat-ingat angka lebih dari satu yang dipelajarinya. Yang kedua, kesulitan menulis angka dengan jelas. Yang ketiga, kesulitan membuat kolom-kolom angka yang lurus atau jumlah yang diharapkan. Yang keempat, kesulitan menangkap pelajaran matematika, terutama materi yang disajikan melalui kata atau tulisan. Yang ketiga ada Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, yaitu pemusatan perhatian terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Siswa lamban belajar dapat memusatkan perhatiannya hanya berkisar pada satu pokok bahasan saja. Ia kurang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang beraneka ragam yang membuat dirinya menjadi kacau. Gejala kelemahannya antara lain yang pertama, ketidaksanggupan menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, tingkah lakunya sehendak dirinya. Yang keempat, temperamennya hangat dan mengarah kepada agresifme. Yang kelima, kurang mampu mengontrol tingkah laku yang salah. Yang keenam, perubahan secara tiba-tiba dari sifat rajin ke sifat malas. Gejala yang terakhir yaitu spatial motor and perceptual deficits, merupakan kondisi lemah dalam menilai dirinya menurut ukuran ruang dan waktu. Gejalanya antara lain yang pertama, sangat lemah dalam melakukan koordinasi motorik dan tidak seimbang. Yang kedua, sangat lemah mengontrol gerakan otot-ototnya seperti dalam memegang pensil, menggambar, menggunakan sisir, dan lain-lain. Yang ketiga, gagap saat berbicara. Yang keempat, sulit mengukur jarak, kecepatan, dan arah gerakan benda-benda di sekitarnya. Yang kelima,
dapat dikagetkan dengan mudah, apalagi jika diperkuat oleh rangsangan yang tiba-tiba. Selanjutnya, ada pentingnya pengajaran remedial yang akan saya sampaikan. Pembelajaran remedial merupakan kegiatan yang sangat penting dalam keseluruhan program pembelajaran. Melalui program remedial, guru berusaha membantu peserta didik untuk mencapai kesuksesan belajar secara optimal. Remedial merupakan bentuk pengajaran yang bersifat kuratif atau penyembuhan dan korektif atau perbaikan. Pengajaran remedial merupakan bentuk khusus pengajaran yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi penghambat atau yang menimbulkan masalah atau kesulitan dalam belajar bagi peserta didik. Lalu, ada beberapa alasan pentingnya pengajaran remedial. Yang pertama yaitu warga belajar atau peserta didik. Kenyataan menunjukkan pula bahwa setiap peserta didik mempunyai perbedaan individual dalam proses belajarnya. Ada yang berkemampuan tinggi, sedang, ada pula yang rendah. Biasanya guru menggunakan pendekatan yang sama untuk mengajar. Hal ini dapat mengakibatkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. Atas dasar hal tersebut, pengajaran remedial sangat diperlukan untuk membantu setiap pribadi peserta didik agar mendapat kesempatan memperoleh prestasi belajar yang memadai sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, pendidik. Seorang guru bertanggung jawab untuk membantu supaya bantuan yang diberikan kepada peserta didik dapat berhasil, maka harus melalui suatu proses diagnosis dan diakhiri dengan pengajaran remedial. Kemudian yang ketiga, proses belajar. Ditinjau dari segi pengertian, proses belajar mengajar, pengajaran remedial diperlukan dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang sebenarnya. Pada dasarnya, belajar yang sesungguhnya dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, pelayanan bimbingan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kelengkapan dari keseluruhan proses pendidikan. Melalui pelayanan ini, diharapkan setiap peserta didik dapat memahami dirinya, memahami kelebihan dan kelemahannya, serta harus mampu mengarahkan dirinya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang sebaik-baiknya, pengajaran remedial merupakan salah satu bentuk pelayanan bimbingan dan konseling melalui interaksi belajar mengajar. Selanjutnya ada tujuan pengajaran remedial. Pengajaran remedial bertujuan agar murid yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan, baik segi proses belajar mengajar maupun kepribadian murid. Tujuan pengajaran remedial secara rinci yaitu yang pertama, agar memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar, meliputi segi kekuatan, kelemahan, jenis, dan sifat kesulitan. Kemudian yang kedua, memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Kemudian yang kelima, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan pengajaran remedial. Ishak dan Warji mengemukakan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan kembali atau reteaching. Maksudnya adalah kegiatan perbaikan dilaksanakan dengan jalan mengajarkan kembali bahan yang sama kepada para siswa. Lalu yang kedua, dengan cara bimbingan individu atau kelompok. Kemudian yang ketiga, dengan cara memberikan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, yaitu dengan cara menyuruh siswa mempelajari bahan yang sama dari buku-buku pelajaran, buku paket, atau sumber-sumber bacaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tujuan diagnosis kesulitan belajar. Nah, pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar melibatkan guru dan siswa.
maka tujuan yang ingin dicapainya juga berbeda antara guru dan siswa. Yang pertama untuk siswa. Tujuan yang hendak dicapai setelah pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar ini bagi siswa ialah: yang pertama, siswa memahami dan mengetahui kekeliruannya. Yang kedua, siswa memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, siswa dapat memilih cara atau metode untuk memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik. Yang kelima, siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Dan yang kedua untuk guru. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar bagi guru ialah: yang pertama, guru mengetahui kelemahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru dapat memperbaiki kelemahannya tersebut. Dan yang ketiga, guru dapat memberikan layanan yang optimal kepada siswa sesuai dengan keadaan diri siswa. Perkembangannya siswa dapat terlaksana dengan baik. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi mengatasi kesulitan belajar. Menurut Halen, A. 2005, langkah-langkah yang perlu ditempuh guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dapat dilakukan dalam 6 tahap. Adapun ke-6 tahap tersebut yaitu: yang pertama, mengenali siswa yang mengalami kesulitan belajar. Cara yang paling mudah untuk mengenali siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah dengan cara mengenali nama siswa. Yang kedua, memahami sifat dan jenis kesulitan belajar. Langkah kedua dalam mengatasi kesulitan belajar adalah mencari dalam mata pelajaran apa saja siswa ini mengalami kesulitan belajar. Lalu yang ketiga, menetapkan latar belakang kesulitan belajar. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang yang menjadi sebab timbulnya kesulitan belajar, baik yang terletak di dalam diri siswa sendiri maupun di luar dirinya. Yang keempat, menetapkan usaha-usaha bantuan. Nah, setelah diketahui sifat dan jenis kesulitan serta latar belakangnya, maka langkah selanjutnya ialah menetapkan beberapa kemungkinan tindakan-tindakan usaha bantuan yang akan diberikan berdasarkan data yang akan diperoleh. Yang kelima, pelaksanaan bantuan. Langkah ini merupakan pelaksanaan dari langkah sebelumnya, yakni melaksanakan kemungkinan usaha bantuan. Pemberian bantuan dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah, dengan disertai penilaian yang tepat sampai pada saat yang telah diperkirakan. Lalu yang keenam, tindak lanjut. Tujuan langkah ini untuk menilai sampai sejauh manakah tindakan pemberian bantuan yang telah mencapai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut dilakukan secara terus-menerus. Dengan langkah ini dapat diketahui keberhasilan usaha bantuan. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.